Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Sabila dengan 124 akan memaparkan tugas minggu lalu, yaitu untuk menentukan diagram Magnell dari dimensi penampang yang sudah diketahui. Di sini ada dimensi penampang CI Gather 2210 dengan tinggi penampangnya 2100 mm. Data panjang bentang besar sepanjang 35 meter dengan QSTL 2 ton per meter dan beban hidupnya 2 ton per meter. Dengan diketahui nilai jarak tendonnya 150 mm diukur dari satu bawah terluar. Ditanyakan itu untuk mengecek penampang memenuhi syarat jika R 0,75 di mana M0 sama dengan MBL tambah MCL. Kemudian untuk mencari desain gaya pertegang awal minimum. Yang pertama itu mencari nilai luas penampang, di mana untuk mencari luas persegi atau persegi panjang, yaitu rumusnya B dikali H kali tinggi, dan untuk luas segitiga A kali tinggi per 2. Di sini bidang pertama, bidang 4 dan bidang 7 itu persegi, dan untuk bidang 2, 3, 5, 6 itu segitiga, maka didapatkan total luasnya 873.500 mm persegi. Kemudian selanjutnya mencari nilai titik pusat, di mana untuk titik pusat persegi itu dibagi dua, tinggi arah Y dibagi dua. Yang pertama itu ada 150 mm. Untuk Y2-nya ini segitiga. Acuannya dari bawah sini, maka hasilnya itu 120 bagi 3, 1/3 dari tinggi, itu kemudian tambah 300 itu dari tinggi luas 1 sebesar 340 mm. Untuk Y3-nya sama hasilnya kayak seperti Y2. Untuk Y4 setinggi 1450 dibagi 2, ini karena persegi ditambah 300 itu tinggi Y1, tinggi bidang 1. Dan untuk Y5 karena segitiga dan juga diacu dari sini, maka hasilnya 2/3 dikali 250 ditambah tinggi dari jarak titik ke atas, maka hasilkan 1696,67 mm. Selanjutnya untuk Y6 sama hasilnya seperti Y5 dan Y7 dengan rumus berikut dapatkan hasil 1925 mm. Selanjutnya untuk titik berat penampang dengan rumus Y top bar itu sigma dari luas dikali titik pusat dibagi jumlah dari seluruh luasnya, maka dihasilkan 1054,701 mm. Dan kemudian untuk Y bottom bar itu cari tinggi penampang dikurangi Y top bar dengan tinggi penampangnya 2100, maka hasilnya 1045,299 mm. Selanjutnya karena sudah diketahui nilai Y bottom bar, maka Emax dapat didapatkan dari Y bottom bar kurangi jarak tendon dari selat terluar, hasilnya 895,298 mm. Selanjutnya jari-jari pada tiap bidang yaitu Y top bar dikurangi Y1 dan hasilnya 104,701 mm. Kemudian lakukan cara yang sama untuk jari-jari selanjutnya, dan jika jari-jarinya hasilnya negatif, maka di sini hasilnya akan tetap positif karena di sini ada nilai mutlak. Selanjutnya untuk mencari inersia, untuk yang dimana untuk penampang persegi itu 1/12 sekali tinggi pangkat 3 ditambah luas dikali jari-jari pangkat 2. Yang untuk bidang 1, bidang 4, dan bidang 7 itu untuk menggunakan rumus untuk persegi, dan bidang 1, bidang 2, 3, bidang 2, bidang 3, 5, 6 itu untuk menggunakan segitiga, dan 1 menggunakan 1/36, maka total inersianya didapatkan hasil 4,794 dikali 10 pangkat 11 mm pangkat 4.
Selanjutnya menghitung modulus penampang dan alfa. Modulus penampang di sini ada modulus penampang bagian top dan bagian bottom. Untuk bagian top itu rumusnya rumusnya inersia dibagi Y top bar, dan untuk bottomnya inersia dibagi Y bottom bar. Dan masing-masingnya hasilnya 4,55 kali 10 pangkat 8 dan 4,59 kali 10 pangkat 8 mm kubik. Untuk alpha topnya rumusnya luas total dibagi Z top, yang dimana Z top bisa diketahui seperti ini, maka hasilnya dapat 1,922 dikali 10 pangkat min 3 mm min 1. Dan kemudian alpha bottomnya sebagai berikut. Selanjutnya menghitung momen maksimal pada tengah bentang. Untuk nilai beban merata akibat beban sendiri itu, beban sendirinya itu luas dikali gamma C-nya itu berat beton, berat jenis beton yang dimana diambil 25 dikali 10 pangkat min 6 atau 0,0025 Newton. Kemudian hasilnya didapatkan 21,837 kN per meter. Selanjutnya untuk berat beban mati itu berat sendiri ditambah berat QSDL. Dengan QSDL-nya 2 ton per meter ke kilometer, jadi 20. Dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya MDL sama dengan M0, yang dimana M0-nya itu 1/8 kali QDL kali L kuadrat. Dan QDL-nya sudah diketahui, maka hasil M0-nya 6.406,367 km/meter. Selanjutnya untuk momen pada akibat beban total itu dengan Q totalnya QDL tambah QLL, Q life load, berat beban hidup 20 dan QDL-nya tadi 41,837, maka hasil Q totalnya 61,837 kN per meter. Selanjutnya untuk M totalnya itu rumusnya 1/8 dikali berat total dikali panjang bentang kuadrat. Dan hasilnya adalah 9.468,867 kN/meter. Selanjutnya untuk menghitung batas tegangan yang dimana diasumsikan di sini FC prime-nya 40 MPa, maka FCI prime-nya 0,8 dari FC prime yang hasilnya 32 MPa megapascal. Sini ada kondisi inisial. Untuk menghitung batas tegangan itu ada kondisi inisial dan kondisi efektif. Untuk kondisi inisial, kondisi tekan, rumusnya sebagai berikut, maka dihasilkan 2,828 MPa. Untuk FCI, kondisi tekan dengan rumus berikut dihasilkan minus 19,2 MPa. Pada kondisi efektif, FT itu 0,5 kali FC prime, akar FC prime, maka hasilnya 3,162 MPa. Untuk kondisi tekan pada beban mati dengan rumus berikut, maka hasilnya minus 18 MPa. Untuk FC total dengan rumus minus 0,6 FC prime, maka hasilnya minus 24 MPa. Setelah parameternya sudah diketahui, maka dilakukan pengecekan apakah penampang memenuhi atau tidak dengan R-nya itu 0,75, yang dimana itu sudah kehilangan tegangannya itu 25%, yang dimana ZB-nya sudah diketahui 4,59 kali 10 pangkat 8 mm kubik, maka hitung ZB min untuk mengetahui apakah penampang itu layak atau tidak. Dengan rumus berikut, ZB min diketahui nilainya 2,655 kali 10 pangkat 8 mm kubik, yang dimana hasil tersebut nilainya masih kurang dari ZB atau ZB-nya masih lebih besar daripada ZB min, maka hasilnya memenuhi. Setelah memenuhi, maka kita dapat melanjutkan untuk mendesain gaya pertegangan awal dengan menggunakan bantuan diagram Magnol. Untuk mengetahui desain gaya pertegangan awal dengan Emax yang diketahui 895,298 mm, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan 5 persamaan. Dan persamaan pertama ini ada sebagai berikut dengan data yang sudah diketahui, lalu masukkan ke dalam Microsoft Excel dengan mengasumsikan nilai masing-masing E-nya sebagai berikut. Dan ini hasil nilai persamaan pertama. Ini untuk persamaan kedua,
rumusnya sebagai berikut, dan ini hasilnya. Kemudian sama 3 rumusnya sebagai berikut, lalu hasilnya seperti ini. Persamaan 4-nya ini, hasilnya 1/PI-nya ini, lalu untuk persamaan kelima dengan rumus ini, dengan hasilnya seperti ini. Setelah dilakukan percobaan untuk 5 persamaan dan diasumsikan dengan mengikuti nilai E-nya secara berurutan untuk mendapatkan nilai PI minimum, maka didapatkan hasil diagram Bagnell sebagai berikut. Nah, ini untuk persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, dan ini untuk garis persamaan 4, dan ini untuk persamaan 5. Maka ini ngeplotkan nilai E maksimumnya 895,298, dan untuk mendapatkan max-nya tarik garis lurus ke atas untuk mencari di manakah persamaan yang memenuhi garis ini. Di sini didapatkan persamaan kedua. Untuk mendapatkan nilai PI minimumnya ditentukan oleh persamaan kedua dengan nilai E 895,298 mm. Masukkan ke dalam persamaan 2 yang didapatkan hasil 9,3369 kali 10 pangkat 8 dikali 1/n. Dan untuk ini masih 1/PI untuk mendapatkan nilai PI minimumnya, maka 1 dibagi 9,3369 kali 10 pangkat 8 Newton, maka hasilnya sebagai berikut. Dan konversi ke dalam kilonewton hasilnya 10.710,1388 kilonewton. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.